dari Bapak siapa nih? Pak Agus Umar. Oh, Iya, Pak iya. Agus Umar Pak. menanyakan tentang Gini Pak Sarto, dengan ini kan jadi ahli patah tulang. Konsep belajar tentang tulang ini seperti apa Pak dulu? Oh, saya gini Pak, dulu itu Mbah Buyut istilah. Mbah Buyut saya itu dulu mendirikan padepokan patah tulang. Nah, saya ikut itu mulai SD kelas 5 Pak. Kelas 5. Ya, SD kelas 5 belajar. Nah, saya udah lulus SD, udah boleh sekolah, suruh ikut Mbah Buyut saya untuk menangani itu. Nah, di selama dari Mbah Buyut ya, gitu ya? sampai umur sekitar 18 tahun sampai mulai ini tetak lah istilahnya. Ya, mulai sunat ya, sunat ya. Nah, setelah itu saya karena mbah saya itu udah udah tua. Nah, anak-anaknya suruh belajar nggak mau. Nah, saya terus disuruh belajar ikut mbah saya mendalami itu sampai lama. Nah, setelah itu mbah saya udah meninggal, terus tidak ada meneruskan. Saya mulai belajar itu kalau saya ke Jakarta, siapa yang jatuh teman saya apa kerja di mana saya Pak, saya pegang. Saya nggak minta bayaran. Yang penting teman-teman saya aja nggak minta bayaran dulu. Ya, nggak bayar. Yang penting sembuh, alhamdulillah sembuh. Setelah saya dari Jakarta itu pulang Pak, ada padepokan Rodat, namanya Rodat itu ya banyak orang. Nah, saya itu belajar itu saya bikin atraksi Pak. Atraksi ya disembelih, kayak gitu ya Pak. Ya. Disuruh digiles sepeda motor, Ya. tarik mobil, anjir di atas orang itu sampai 6 tingkat saya anjir di atas. Ya. Nah, setelah itu udah paham. Ya, setelah itu paham, saya lagi Pak ada padepokan namanya Bela Diri Onggodermo. Onggodermo itu yang mendirikan namanya dulu teman saya Pak Dupari. Pak Dupari itu sampai sekarang nggak nikah. Dulu pernah jadi pejabat juga, jadi kepala desa, jadi anggota dewan. Nah, sekarang jadi anggota dewan, keluar terus jadi kepala desa lagi. Sekarang malahnya masih. Terus setelah itu Pak, saya pergi ke Jakarta lagi ke tempat Kicemani, ke Banten, belajar tulang ke Raja Singo di Jakarta, terus ke Cirebon, ke Tegal. Universitas mana gitu Pak? Enggak, saya enggak sekolah, cuma lulusan saya cuma SD saja. Gitu. Ya karena itu saya belajar, saya lihat, saya amati sekali patah tulang. Nah, setelah itu melihat, saya tahu pulang. Saya tuh punya hewan Pak. Punya hewan kambing. Saya lempar pakai batu supaya patah. Saya korban sama kambing saya itu. Saya dimarahin sama bapak saya, sama mbak saya. Jangan marah dulu Pak, karena ini untuk belajar saya. Nanti saya kan kakak-kakak saya kan sama sekolah, saya nggak sekolah. Ini nanti untuk penghidupan saya. Alhamdulillah saya sambung pakai bambu. Alhamdulillah setelah itu sampai setengah bulan pulih kembali Pak. Dari kambing ya Pak? Iya, dari kambing itu nggak pakai obat Pak. Nggak pakai Cuma obat. ya saya betul itu saya praktekkan, saya melihat itu. Jadi konsep patah tulangnya Yanmu ini sekarang dari kambing Iya, tanpa obat ya Pak? tanpa obat. Setelah itu saya ikut Onggodermo lagi, dibawa ke Senayan, ke Purwodadi. Demo-demo gitu ya? Iya. Demonstrasi ya? Iya, demonstrasi sama pakai akrobat Pak. Iya. Saya dulu itu Pak, saya udah masuk TV gitu. Dulu kan tidak ada kamera seperti ini. Iya. Akhirnya jadi sekarang jadi sebesar ini Ya, Yanmu ya? sekarang sampai besar ini. Alhamdulillah saya bisa seperti ini. Saya ikut ini Pak, ikut masyarakat tanpa riba itu untuk mengembangkan usaha saya itu namanya masyarakat tanpa riba. Dibelajari usaha sama anak saya yang namanya Sofian itu. Terus dipakai seperti ini. Alhamdulillah sekarang kalau sebulan itu pasalnya hampir Pak, berapa sekarang? sekitar berapa? 1.000 orang ada ya? 1.000 orang. Sebulan 1.000 orang. Per sebulan sampai Sebulan sekarang. 1.000 orang. Ya, 1.000 orang. Sekarang ya.
Iya sampai cerita tentang Ustadz Haris lagi. Iya. Kalau Pas ini kan sekarang kerjasama dengan PAS ini Ya, Pak ya, ya, dengan ya. PAS. Awalnya dulu bagaimana Bapak ketemu Ustadz Haris, terus nggak ketemu, terus akhirnya ketemu lagi diganti dengan PAS. Ini ceritanya gimana Pak? ceritanya gini, saya itu memang dulu apa ya, jadi orang musyrik lah istilah. Ya. Orang musyrik melakukan kayak perdukunan, Ya, ya, ya. kayak Dulu kan gitu dulu ya. kan seperti itu. Jawa ya, Pak? Ya, Jawa ya? nah, alhamdulillah adik saya itu kenal sama teman dimasukkan pondok Pak. Nah, adik saya masukkan pondok, saya itu sering pergi ke apa ya, ke terminal di Simo itu. Saya sini ya, tadi lewat saya ya. Simo itu karena saya anak nakal sering minum, sering apa, alhamdulillah ketemu sama Ustadz Pak. Namanya Ustadz Zainal, sekarang masih hidup. Nah saya itu sering dideketin sama Ustadz Pak Zainal itu, sering diajak pergi. Kalau pas ketemu diajak ke pondok, diajak ceramah kemana-mana, saya cuma ikut aja. Saya itu nggak tahu agama itu apa, ketemunya sama Ustadz Waktu itu ya, waktu itu ya. Nah saya ditanya-tanya sama Ustadz Zainal itu keahliannya apa, bisanya apa, dikasih kerjaan. Saya alhamdulillah di pondok itu pertama kerja benar-benar Pak, proyek di situ. Nah setelah mungkin Pak Zainal mungkin apa ngetes saya atau apa nggak tahu. Nah alhamdulillah di situ ada orang capek, ada orang jatuh, nah, suruh mijiti dengan saya. Alhamdulillah mijiti dengan saya tidak bisa ada itu, alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah dulu pas itu direkturnya, modelnya di pondok ada yang namanya Ustadz Mustaqim. Dari kamar keluar dari rumah itu mau buka pintu, lah adalah ketatapan sama anaknya nendang itu kakinya patah Pak, bungker sampai balik jebolannya itu Pak, mau dibawa ke rumah sakit. Nah alhamdulillah dipanggilkan dengan saya karena kan saya kerja di situ. Nah alhamdulillah dipanggilkan dengan saya datangi, saya ketemu, ini nggak usah bawa ke rumah sakit Pak, coba saya betulin. Alhamdulillah saya betulin, nggak sampai setengah bulan sembuh Pak. Nah setelah itu saya diangkat menjadi pengurus di situ bela diri untuk terapi anak-anak yang bela diri itu yang cedera. Setiap malam Jumat itu bela diri itu pada sabun loh. Saya diundang ke situ Pak. Ada ketua paling semalam itu paling sedikit itu 10 orang, bahkan sampai 20 orang. Nah alhamdulillah itu udah mungkin terbukti di situ saya nangani itu. Alhamdulillah saya mungkin kalau dari usia ada kan mungkin sahabatan dan bela diri di luar sana, mungkin di Iskarima, di Rio mengadakan bela diri itu namanya sabung Pak dulu. Ya, sabung, ya. Alhamdulillah di situ Iskarima tempat tempat pondoknya Pak Dokter Tunjung itu mengadakan di situ. Alhamdulillah saya untuk mengurus di Iskarima itu untuk anak-anak sabung itu saya dengan Pak Tunjung. Alhamdulillah itu pulang dari itu setelah berapa lama ya, Ustadz Haris datang ke situ Pak, datang ke pondok menawarkan untuk belajar ilmu Ustadz Haris itu. Nah, alhamdulillah saya di situ pas saya terapi anak-anak santri di situ Pak, di UKP karena sakit itu. Alhamdulillah saya dipanggil sama Ustadz Haris, oh ya betul sama itu, memang betul Pak, nanti belajar sama saya. Insya Allah Pak, nanti kalau kapan-kapan bisa ketemu ya Pak. Alhamdulillah setelah itu lama nggak ketemu sama Ustadz Haris, entah tahu perginya kemana, atau udah sampai sekarang Ustadz Haris enggak itu Pak ketemu Gitu. Tersambung sekarang. Sekarang alhamdulillah nyambungnya gimana sekarang? Alhamdulillah sekarang ini kan ada seminar di PAJ. Saya dikasih undangan, saya ikut PAJ. Nah, pernah ikut PAJ. Ya, alhamdulillah ikut PAJ. Dari PAJ itu karyawan PAJ yang ngurusi kode itu alhamdulillah ya karena Allah ya, ada yang jatuh, ada yang digigit kuda, tulangnya patah, sama ini remuk Pak, jebolannya itu sekarang masih bisa. Nah mungkin PAJ atau nggak bisa atau nggak berani karena luka dibawa ke sini Pak. Alhamdulillah dibawa ke sini, lukanya itu kalau di sana jahitannya nggak bisa, nggak usah dijahit dan dibawa. Alhamdulillah di sini saya kasih biol itu
sama obat ini alhamdulillah bisa nyambung, bisa sembuh. Iya. Yang jatuh saat yang di orang Kendal itu lututnya patah, alhamdulillah di sini dulu itu kakaknya dokter katanya. Ya dibawa ke rumah sakit dia nggak mau karena udah tahu, dibawa ke tempat saya obati nggak sampai 2 bulan bisa jalan. Sehingga lututnya patah ya seperti itu Pak. Akhirnya kerjasama dengan Ya akhirnya anak saya suruh ke tempat ke Aceh, mungkin diskusi, ngobrol-ngobrol, entah saya nggak tahu itu urusan anak saya. Alhamdulillah saya untuk gandeng sama Pak Aceh itu. Kalau nggak gitu saya nggak datang ke sini, Pak. Iya, Kalau nggak ada oke. gandeng ke Asia saya gitu. Iya. Nah, itu saya. Pak Sarto, terima kasih banyak Ya, ya. Jadi pelajaran sama-sama. buat kita Ya, mudah-mudahan. barangkali nanti bisa jadi pelajaran bahwa dari yang awalnya nggak sekolah ya Pak, lulus Iya. SD ya Pak. Lulus Katanya SD. SD nggak lulus ya Pak? Iya, nggak lulus. SD nggak lulus hanya gara-gara apa namanya? Kambingnya Iya, dipatahin, kambing. jadi sekarang jadi jamu sebesar ini. Iya. Akhirnya muncul jamu metode yang Iya, luar betul. biasa. Terima kasih Pak Sarto. Iya. Betul Pak.